Selamat pagi sob, ini gue baru aja dapat balasan dari zona integritas Kejaksaan Negeri Jakarta Utara. Jadi kemarin istri gue baru aja kena stop dan akhirnya dia mendapatkan surat cinta itu dan disuruh ke pengadilan. Dan ketika sampai hari hanya gue ke pengadilan, ternyata pengadilan itu udah closing, katanya disuruh kejaksaan. Nah gue langsung ke kejaksaan dan ternyata di kejaksaan juga closing. Dan akhirnya kejaksaan itu menyuruh gue ke kantor pos, dan perlu lo tahu sob, nggak semua kantor pos menjalankan seperti ini. Jadi hanya beberapa kantor pos yang mungkin di zona wilayah kalian masing-masing yang mengurus seperti ini. Karena di DKI ini dari zona merah mereka dikabarkan udah ke zona hitam. Karena tadi malam sendiri Pak Gubernur menarik rem dadakan. Karena memang kasus COVID-19 untuk di Jakarta udah cukup naik terus sob. Gimana caranya kita harus menekankan gitu sob, dengan memakai protokol-protokol yang ada. Ya di sini gue mau ngomongin tentang posnya dulu ya. Untuk posnya di sini biaya administrasinya 15.000 dan ongkirnya 7.000. Ini akan dikirim sesuai alamat STNK lo atau sesuai alamat yang lo request. Lo mau dikirim kemana nih STNK setelah diambil sama pos. Jadi prosesnya tinggal lo kasih aja surat tilang lo ya bu ya. Tinggal kasih surat tilang. Habis lo kasih surat tilang, lo bayar administrasi itu, ya udah langsung lo dikirimin. Seperti gue ini. Proses hari kerjanya kemarin sini gue bisa sekitar 2-3 hari ya bu ya. 2-3 hari ini lo udah langsung dikirim langsung ke alamat tujuan lo, ke alamat rumah lo. Begitu sob. Jadi ya thank you banget nih buat inovasinya buat Pos Indonesia ya. Sangat ngebantu di masa pandemi kayak gini gitu sob. Ya andai kan memang di masa pandemi gini kita saling membantu lah gitu sob, saling mengingatkan lah. Kayak lu nggak pakai masker, sob pakai masker gitu itu sob. Saling jaga jarak, lu saling ingetin lah gitu, sob. Paling membantu. Seperti halnya kebijakan presiden membantu rakyatnya untuk seperti kalau ada yang cicilan lu dipermudah, kayak gua dapat keringanan 1 tahun gitu sob, nggak bayar gitu. Walaupun nanti nextnya ya namanya hitung-hitungan bank, mereka tidak ingin defisit. Jadi yang tadinya gua 1,2 ini ada komanya lagi di belakang, ada tambahannya dikit ya, worth it lah sob dengan diistirahatkan setahun. Ya di sini andaikan kalau misalnya semuanya itu bisa sinkronisasi seperti ini. Begitu sob. Jadi yang diurusin lebih baik yang benar-benar yang harus diurus. Seperti kasus residivis atau orang-orang yang memang memiliki catatan kriminal. Ya andaikan kalau misalnya kita sebagai rakyat biasa seperti ini, apalagi gue tukang ojek kayak begini, andaikan kalian bisa untuk lebih memperhatikan lah, saling mengingatkan lah. Begitu sob. Terus ya pokoknya agak sedikit gue sedikit miris lah ya kan, di masa pandemi kayak gini ya, orang lagi ribet kayak begini ditambahin ribet ya. Walaupun gue akuin kesalahan gue ya, lu ngerti lah sob, gue tujuan arahnya mau kemana. Terus pada akhirnya lu semua memang harus taat hukum sob, harus taat hukum tuh, harus taat hukum sob. Akhirnya istri gue bikin surat izin mengendarai untuk dimana itu adalah standarnya untuk kita bisa berjalan di negara tercinta ini sob. Walaupun memang harus ada beberapa kode cheat yang harus dijalani, karena kalau nggak memiliki kode itu sangat susah sob untuk birokrasi yang satu ini. Dan tapi gue sangat-sangat salut dengan adanya Pak Presiden Jokowi. Seperti birokrasi ini, semoga yang birokrasi yang ini Pak Presiden bisa melihat. Karena waktu Pak Presiden masih jadi gubernur, birokrasi yang KTP dan KK yang tadinya, jujur ya, gue waktu pertama kali gue bikin KTP KK zamannya sebelum Pak Jokowi dan Pak Basuki, itu gue harus mengeluarkan salary lebih. Tapi ketika gue udah di zamannya Pak Basuki dan Pak Jokowi, itu semua dari semua gue ngurus KK, catatan sipil gue, terus akta anak-anak gue itu gue jalanin sendiri tanpa ada kupu-kupu pagi yang menyelimuti gue gitu sob. Jadi pada intinya di birokrasi itu gue sangat-sangat nyaman gitu sob. Iseng banget ya bocah gue.
Oke deh, karena ini bocah gue udah banyak banget. Ya kalau kalian bisa mengerti dan bisa kalian share lah, biar video ini bisa sangat-sangat berguna juga bagi yang mungkin kejadiannya sama gua, atau mungkin yang paling atas Pak Presiden bisa melihat video ini gitu kan, bahwa birokrasi yang satu ini masih perlu bisa diperhatikan gitu. Terima kasih yang udah like, terima kasih yang udah subscribe. Thank you sob.